mengatakan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem adalah satu-satunya kelompok penantang yang bakal tampil sebagai peserta calon presiden menghadapi kelompok pelanjut rezim Jokowi. Begitu head to head, sekali lagi pertanyaannya adalah tidak hanya massa ya kan yang memenangkan, tetapi juga kecurangan pemilu. Padahal masanya sendiri masih 50-50, kecurangan pemilunya yang akan menentukan. Jadi kalau Anda mendukung sebuah kekuasaan yang established, yang menguasai financial resources, bullshit kalau Anda mengatakan memilih mendukung dengan idealisme. Kecuali orang-orang tertentu yang ya barangkali tidak peduli, pokoknya yang penting saya selalu support my party, which is misalnya PDIP dan lain sebagainya. Karena itu whoever calon dari PDIP akan saya support. Nah, itu namanya betul-betul cinta partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Sobat semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Ini menarik ya, soal skenario optimis bagi Anies Baswedan. Dan dalam skenario itu Anies menang semua. Mau tahu skenarionya? Coba kita baca ya. Apakah itu menggembirakan sobat RH yang mendukung Anies atau tidak? Nanti coba kita lihat. Yang penting itu ditonton dulu dong. Kalau tidak ditonton ya, maka kemudian kita tidak akan bisa mengetahui ulasan tentang skenario ini ya. Karena skenario ini menarik ya. Karena terlalu optimis menurut saya, tetapi juga penting ya, apakah memang begitu yang terjadi ya. Oke, kita bacakan ya, sambil nanti kita membacakan pula hasil-hasil polling yang sudah kita luncurkan. Jangan lupa dengan hasil pollingnya ya, thumbnailnya pun sudah dibuat ya, dengan wajah-wajah calon presiden itu ya. Oke sobat era sekalian, kita lihat ya, coba kita lihat. Mengejutkan 3 skenario pertarungan agar Anies bisa menang di Pilpres 2024 dibongkar semuanya. Ganjar tercatat titik-titik. Oke ya. Populis Jakarta. Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia Ras MD mengatakan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem adalah satu-satunya kelompok penantang yang bakal tampil sebagai peserta calon presiden menghadapi kelompok pelanjut rezim Jokowi. Mampukah Anies dengan pasangannya nanti menghadapi para pesaing ataukah justru sebaliknya Anies tak mampu menumbangkan pilihan rezim Jokowi? Ras MD memproyeksikan peluang terpilihnya Anies pada Pilpres mendatang paling tidak ada 3 skenario pertarungan agar Anies bisa memenangkan pertarungan Pilpres mendatang. Skenario pertama adalah skenario 3 pasang capres ya. Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Ini skenario klasik ya. Kalau di sepak bola itu formasi 4-4-2 itu formasi klasik. Tapi sekarang orang sudah mulai dengan formasi yang lebih menyerang 4-3-3 ya. Dan itu biasanya paling disukai oleh Pep Guardiola dan Barcelona, 4-3-3 itu. Kalau Ancelotti biasanya pakai formasi berlian dia. Dia pakai 4-3-2-1 atau 4-3-1-2 ya, lupa saya. Kemudian mengapa Anies berpeluang? Karena konsentrasi pemilih rezim Jokowi akan terpecah. Oke. Dalam simulasi ini potensi Anies memenangkan pertarungan cukup terbuka walaupun potensi 2 putaran bakal terjadi. Mengapa Anies berpeluang? Karena konsentrasi pemilih rezim Jokowi
akan terpecah walaupun Ganjar saya nilai akan lebih unggul dari Prabowo menggait pemilih Jokowi, kata Ras kepada fajar.co.id, media partner populis.id Rabu. Sementara di kelompok antitesa rezim tentu solid ke Anies sehingga peluang figur masuk ke putaran selanjutnya hanya Anies dan Ganjar. Lalu kemana migrasi pemilih Prabowo jika putaran kedua? Tentu kecenderungannya lebih besar ke Anies. Faktor irisan suara antara Anies dan Prabowo cukup kuat. Nah, ini di sini mulai tidak konsistennya ya. Kenapa tidak konsisten? Begini saudara sekalian, kalau saya lihat ya, justru pemilih Prabowo itu irisannya dengan pemilih Anies walaupun dia di endorse istana. Jadi yang solid justru Ganjar menurut saya. Ya, yang solid Ganjar. Kenapa solid Ganjar? Karena Ganjar itu yang dipersepsikan sebagai putra mahkota Presiden Jokowi. Jadi pemilih Jokowi akan memilih Ganjar. Sementara pemilih Prabowo yang kemarin akan memilih Prabowo dan pecah ke Anies. Nah, karena Anies dipersepsikan sebagai antitesis, ya, maka yang terjadi adalah pemilih Prabowo mungkin banyak bermigrasi ke pemilih Anies. Itu soalnya. Hanya masalahnya adalah politik Indonesia ini kan tidak seperti politik Amerika Serikat di mana mereka itu pemilihnya itu terdidik informasi sampai ke mereka, termasuk informasi tentang kelakuan-kelakuan elit. Kalau sekarang jangan-jangan cuma elitnya saja tahu kalau Prabowo sekarang sudah berpihak kepada istana dan lain sebagainya. Jangan-jangan masyarakat bawah nggak terlalu peduli. Mereka lebih peduli dengan 2 kali pilpres bahwa ada Prabowo di sana. Jangan-jangan begitu. Nanti yang terpecah Anies, maka yang solid Ganjar. Nah, cuma memang dalam konteks ini pada putaran kedua memang pemilih Prabowo akan bermigrasi banyak ke Anies. Hanya masalahnya sekali lagi, banyakkan mana pemilih Ganjar yang bekas pemilih Jokowi dengan pemilih Anies yang bekas pemilih Prabowo, ya. Dan lalu berikutnya adalah pemilih baru yang sama sekali belum memilih sebelumnya. Jadi pertarungannya menurut saya tidak semudah itu, tetap seru ya dan tetap peluangnya 50-50. Cuma yang menggelisahkan adalah sobat era sekalian, yang menggelisahkan adalah kelakuan perilaku kekuasaan yang pastinya tidak netral. Kekuasaan akan mengendorse tentu putra mahkotanya. Nah, ketika dalam kondisi yang seimbang, ada pengaruh money politics, pengaruh penggunaan fasilitas publik, kemudian dukungan oleh incumbent, kemudian ada dukungan atau deployment atau pengerahan aparatur baik sipil maupun militer, maka disitulah pemilu menjadi akan berubah hasilnya. Jadi pilihan rakyat itu bisa saja terkhianati dalam proses yang seperti itu. Jadi itu sekedar catatan, bukan pesimis, tetapi catatan yang membuat kita harus hati-hati betul dalam melakukan analisis, karena kemenangan Anies atau kemenangan Ganjar itu tidaklah mutlak ya. Oke, lalu berikutnya dia mengatakan, coba kita lihat. Skenario kedua adalah 3 pasang capres, Anies, Prabowo dan juga Puan Maharani sebagai figur utama. Dalam skenario ini Ganjar tidak lagi tampil sebagai figur utama, peluang Anies makin terbuka lebar. Bahkan jika skenario ini terbangun, Anies berpeluang menyelesaikan pilpres dalam 1 putaran. Lagi-lagi konsentrasi pemilih rezim Jokowi akan terpecah sehingga sangat menguntungkan posisi elektoral Anies, urainya. Sekali lagi yang terpecah itu adalah Anies dan Prabowo. Jadi walaupun elit, jadi gini sobat era sekalian ya, istana itu tetap akan mengendorse seseorang, tapi menurut saya agak berat kalau misalnya Prabowo, Puan dan Anies. Saya setuju Anies berpeluang menang. Nah, dalam konteks ini karena Ganjar tidak ada, menurut saya memang Anies akan berpeluang besar menang. Kalau Ganjar tidak ada, mungkin bisa satu putar mungkin ya. Tapi sekali lagi yang terpecah itu adalah pemilihnya Prabowo Subianto sebelumnya. Tapi karena Puan di sini, mungkin pemilih Jokowi tidaklah solid semua ke Puan Maharani. Kira-kira begitu. Mereka akan terpecah juga dengan Prabowo Subianto yang juga di-endorse oleh istana. Jadi Prabowo suaranya pecah dengan Anies, pecah pula dengan bekas pendukung Jokowi, kira-kira begitu. Dan dalam skenario ini justru peluang Prabowo juga besar karena dia bisa mengambil ceruk yang ditinggalkan Ganjar. Jadi nggak mudah juga bagi Anies ketika head to head. Prabowo itu berusaha mempertahankan pemilihnya dulu walaupun mungkin lebih banyak ke Aniesnya. Kedua, dia akan didukung oleh massa Jokowi. Nggak mudah juga kan? Belum lagi kalau seandainya ada terlibat netralitas kekuasaan,
penggunaan state financial resources, penggunaan state facilities, dan kemudian keberpihakan state apparatus. Jadi dalam konteks ini saingan terberat adalah Prabowo pastinya. Oke. Skenario ketiga adalah skenario 4 pasang capres, Anies, Prabowo, Ganjar, dan Puan. Dengan simulasi parpol koalisi, Anies diusung Nasdem, Demokrat, dan juga PKS, Prabowo, Gerindra, dan PKB, Ganjar diusung KIB, dan terakhir Puan diusung PDI Perjuangan. Nah, kalau ini bisa Anies menang di putaran pertama. Tapi jangan lupa, kalau pada putaran pertama dia tidak bisa memenangkan 50% plus 1, nah di sini berbahayanya. Kenapa? Dalam konteks ini memang pendukung Presiden Jokowi itu akan jauh lebih terpecah karena ada mantan pendukung ya, akan ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo, dan ada Puan Maharani. Dan 3 itu dipersepsi sebagai wakil istana. Tapi jangan lupa, Prabowo masih bisa mempertahankan beberapa pemilihnya terdahulu. Nah, dalam konteks ini, kalau Anies kemudian tidak menang dalam satu putaran, akan ada head to head pada putaran kedua. Begitu head to head, sekali lagi pertanyaannya adalah tidak hanya massa ya kan yang memenangkan, tetapi juga kecurangan pemilu. Padahal masanya sendiri masih 50-50, kecurangan pemilunya yang akan menentukan. Ini yang sebenarnya tragedi dalam demokrasi kita, karena dari awal tidak ada yang namanya komitmen untuk membuat pemilu yang jujur dan adil ya. Oke, menurut RAS jika simulasi poros ini terjadi, lagi-lagi Anies makin diuntungkan. Bahkan Anies berpeluang menyelesaikan pertarungan satu putaran walaupun tidak semudah Anies melawan Prabowo dan Puan. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, seandainya Anies melawan Prabowo Puan, mudah bagi Anies untuk menang kalau satu putaran. Tapi kalau sudah head to head dengan Prabowo, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian kalau misalnya Anies Ganjar dan Prabowo, Anies lebih berat untuk memenangkan pertarungan. Kalau Anies, Prabowo, Puan, dan Ganjar 4 pasangan calon, Anies bisa menang dalam satu putaran. Tetapi kalau putaran kedua terjadi dan dia melawan katakanlah let's say Prabowo misalnya, maka yang terjadi adalah sekali lagi dukungan kekuasaan. Jadi Sobat Era sekalian, yang harus dihitung secara cermat adalah tidak hanya skenario menang karena analisis seperti ini, tetapi juga kemungkinan pemilu itu akan berlangsung secara curang karena incumbent memihak. Karena dia memihak, maka dia bisa mengerahkan state apparatus, baik sipil maupun militer, bisa mengerahkan state financial resources, dan juga state facility atau fasilitas publik. Itu soalnya ya. Maka dari awal saya katakan, hanya people power atau gelombang rakyat yang bisa mengalahkan kecurangan ini. Karena kecurangan ini akan didukung oleh oligarki dengan deployment of money, mungkin sampai triliunan ya. Oke, itu soalnya ya. Matahari semakin tinggi. Oke, Sobat Era, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Siapa capres beda kolom yang cocok, Bung? Cawapres ya. Tapi kalau kita sudah bicara cawapres, apa iya cawapres itu memberikan pengaruh yang signifikan ya? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Jangan lupa ya tonton interview saya semalam dengan emak-emak dari OI Watch, Maria Bur ya. Kemudian juga dengan Sarifah Nutailah Anwar Shihab ya, dan beberapa interview lainnya termasuk dengan Abraham Samad ya. Oke, coba kita, selain Anies siapa saja yang seangkatan segenerasi dengan Pak RH di UGM yang sejak kuliah atau sekarang menonjol dan menjadi bintang seperti Anies? Kalau menjadi bintang seperti Anies, ya dia akan menjadi pesaing Anies. Jadi angkatan 89, 88, 89 itu siapa ya? Yang jelas Ganjar itu angkatan 87. Kemudian ya ada beberapa lah ya di UGM itu. Tapi kalau ditanya bintangnya seperti Anies ya susah juga mencarinya siapa ya. Oke. Andi Arief ya, mungkin Andi Arief angkatan 90 UGM tuh Andi Arief ya. Nah, kalau kita bicara orang-orang politik ya yang lainnya banyak pastinya. Tetapi kalau kita yang dikenal mungkin Andi Arief ya karena kontroversial. Nama Prabowo sudah mengakar di desa terpencil karena udah 3 kali ikut pilpres. Nama Anies belum, tugas berat para relawan. Let's say ya. Makanya tidak semudah itu ya, tidak semudah hitung-hitungan di atas kertas karena kita ini kan fenomena perkotaan. Kalau pemilunya orang kritis semua, orang terdidik, menengah ke atas, menang Anies pasti.
Tapi masalahnya kan ini kan yang memilih kan ada orang yang terpencil, ada orang yang memilih ketika karung beras datang dan lain sebagainya. Makanya kita harus pahami ini sebagai sebuah hal yang juga harus kita perhatikan ya. Nah, sudah bilang kalau itu tidak curang bang, iyalah. Digo Alvaro Sinaga, I hope Mr. Anies to be a president for 2024 for Indonesia better. Ya hopefully. Bang Refli selalu endorse Anies bang, jangan biarkan redup Bang Refli jikalau memang akalnya masih sehat. Saya sebenarnya tidak mengendorse Anies. Yang saya endorse itu adalah kebaikan bagi republik ini. Jadi kalau Anies pun curang, saya tidak akan endorse. Ya kan, ini kan persepsi saya bahwa pemerintahan ini gagal. Karena pemerintahan ini gagal, maka kita harus mencari antitesis dari pemerintahan ini. Antitesis dari pemerintahan ini adalah Anies Baswedan. Ya kan, tapi kalau nanti Prabowo menunjukkan dia antitesis pemerintahan ini, misalnya dia mundur sebagai menteri dan berkonsentrasi untuk betul-betul berdiri di gelombang rakyat, ya kita dukung juga. Tapi kalau dia misalnya main dua kaki seperti ini, ya susah juga mendukungnya kan. Oh dia bilang ini taktik strategi. How come spending 5 years to be to betray his supporters, ya kan? Kan kasihan juga. Nanti orang bilang wah dia melakukan hal ini diam-diam. Enggak, orang tidak ingin diam-diam. Orang ingin yang cetowelo-welo yang terlihat. Kira-kira begitu. Jadi dukung dan mendukung itu sementara for the time being. Enggak ada dukungan itu sifatnya mutlak. Anies, seolah Anies tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Enggak, semua manusia sama aja. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah tapi for the time being, karena dia adalah antitesis dari pemerintahan sekarang, maka for the time being juga kita dukung, kita endorse. Tapi nanti ujung-ujungnya ternyata bodoh aja, ya kita cari the best among the worst, yaitu yang terbaik dari yang terburuk. Jadi tidak pernah tidak mendukung, harus memilih. Tapi kalau pun akhirnya buruk semua, the best among the worst ya. Oke, apa lagi ya? Kalau saya ketua partai kecil, saya pastikan ikut dukung Anies. Efek bola saljunya pasti akan membuat partai guru menjadi besar. Nah, this is the point. Makanya saya katakan efek bola salju yang saya katakan sebagai people movement. Ya. Kemudian the wave of Indonesian people, gelombang rakyat Indonesia. Atau saya katakan sebagai people power. Dia mengatakan efek bola salju yang terus membesar dan lain sebagainya. Jadi itulah yang namanya semangat, hope, giroh. Nah ini adanya pada Anies, bukan pada Ganjar dan bukan pada Prabowo. Karena Ganjar dan Prabowo karena dia dipersepsi bagi kelanjutan dari rezim ini, orang akan mendukung dengan bahasa wanipiro. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda mendukung sebuah kekuasaan yang established, yang menguasai financial resources, bullshit kalau Anda mengatakan memilih mendukung dengan idealisme. Kecuali orang-orang tertentu yang ya barangkali tidak peduli, pokoknya yang penting saya selalu support my party, which is misalnya PDIP dan lain sebagainya. Karena itu whoever calon dari PDIP akan saya support. Nah itu namanya betul-betul cinta partai. Tapi mayoritas orang kan memilih figur. Begitu figur ya kita lihat apakah Anda memilih karena uang atau memilih karena idealisme. Kalau memilih karena idealisme, maka ya Anda nggak bisa dipengaruhi dengan uang. Tapi kalau memilih dengan uang atau berharap jabatan, nah Anda hitung-hitungan jadinya. Jadi sahabat sekalian, karena saya menganggap sekali lagi pemerintahan ini gagal, tidak berhasil, maka saya mendukung antitesisnya. Ya hopefully di tengah jalan nanti Anies bisa bersama Rizal Ramli, bisa bersama Gatot Nurmantio, orang-orang yang tentu inginkan perubahan dari rezim ini ya. Itu saja sobat era sekalian, kita akan lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.